semuanya, jumpa lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang telaah kurikulum pendidikan tingkat dasar. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasannya, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Terazatullah Bulele, NPM 19053111006, semester 4, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dharma Agung. Nah, adapun tujuan dalam pembuatan video ini yang dimana untuk memenuhi tugas dari kampus mata kuliah, telaah kurikulum dan bahan ajar fisika SMA yang diasuh oleh Bapak Dedi Demanik, SPD MPD. Oke, langsung saja kita dalam pembahasannya. Telaah kurikulum pendidikan tingkat dasar. Sebelum kita masuk dalam pembahasannya, terlebih dahulu kita tahu apa itu telaah kurikulum. Nah, telaah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengetahuan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Nah, pada telaah kurikulum pendidikan tingkat dasar ini ada beberapa yang perlu kita bahas. Yang pertama, telaah kurikulum 2013 pendidikan jenjang SD dan MI. Nah, singkatan MI itulah Ondasya Ibtidayah. Nah, itu artinya adalah satuan pendidikan formal yang setara dengan SD. Wawasan agama Islam yang terdiri dari 6 tahun tingkat pada jenjang pendidikan dasar. Nah, perubahan kurikulum di Indonesia ini sudah mengalami beberapa kali perubahan, di mana proses perubahan kurikulum terjadi atas dasar kebutuhan dan tuntutan, baik masyarakat sebagai pengguna lulusan maupun sekolah sebagai institusi yang melahirkan produk. Nah, di mana perubahan kurikulum ini dimaksud untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan oleh peserta didik. Nah, oleh karena itu, perubahan kurikulum menjadi satu keharusan dalam institusi pendidikan dalam upaya mencapai jalan keluar dari berbagai masalah atau problem. Nah, di mana pendidikan menuju hasil pendidikan yang bermutu. Nah, kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Nah, pergantian kurikulum merupakan suatu hal yang wajar terjadi dalam dunia pendidikan, di mana hal ini dimaksudkan untuk mencari format kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna lulusan. Nah, jikapun kita memperhatikan kurikulum 2013 ini lebih mendepankan pengembangan peserta didik ke arah mental atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik setelah selesai mengikuti program pembelajaran. Nah, kurikulum 2013 ini masuk dalam masa percobaan di tahun 2013 dan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah percobaan. Nah, di tahun 2014, kurikulum 2003 ini sudah diterapkan di kelas 1, SD 2, 4, dan 5. Nah, di mana pada tahun 2015 diharapkan telah diterapkan di seluruh jenjang pendidikan. Kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek. Nah, yang pertama, aspek sikap dan perilaku. Yang kedua, aspek pengetahuan dan terakhir dan aspek keterampilan. Nah, di dalam materi pembelajaran terdapat beberapa materi yang diringkas dan ada juga materi yang ditambahkan. Nah, materi yang diringkas ini ada beberapa bahasa, yang ada materi bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan lain-lain. Nah, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Nah, materi pembelajaran tersebut, terutama matematika, itu harus disesuaikan dengan pembelajaran standar internasional, di mana sehingga pemerintah berharap dan dapat menyumbangkan pendidikan di dalam negeri.
dan pendidikan di luar negeri. Oke, kita masuk bagian B, mana pendekatan tematik pada kurikulum 2013 di jenjang SD atau SM. Nah, salah satu pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran pada kurikulum 2013 pada jenjang SD atau MI adalah pembelajaran tematik di mana pembelajaran tematik adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema topik pembahasan. Nah, menurut Sutirjo dan Sri Istuti Mamik tahun 2004 menyatakan bahwa pembelajaran tematik kurikulum 2013 merupakan suatu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Nah, dari pernyataan tersebut dapat ditegaskan bahwa pembelajaran tematik kurikulum 2013 dilakukan dengan maksud sebagai upaya yang memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk mengimbangi padatnya kurikulum. Nah, adapun implementasi pembelajaran tematik pada jenjang pendidikan SD atau MI, dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa prinsip dasar. Yang pertama bersifat integrasi dengan lingkungan. Prinsip ini di mana bersifat konseptual atau terintegrasi dengan lingkungan. Yang kedua, bentuk belajar dirancang agar siswa menemukan tema, yang dimana bentuk ini belajar harus dirancang agar siswa bekerja secara sungguh-sungguh dan menemukan tema pembelajaran yang real sekaligus mengaplikasikannya. Yang ketiga, efisiensi. Nah, efisiensi ini dimaksud pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 memiliki nilai efisiensi antara lain dalam segi waktu, beban materi, metode, dan penggunaan sumber belajar yang otentik sehingga dapat mencapai ketuntasan kompetensi secara tepat. Nah, ada beberapa karakteristik dari pendekatan pembelajaran tematik pada kurikulum 2013. Yang pertama, berorientasi pada siswa, di mana proses pembelajaran yang dilakukan harus menempatkan siswa sebagai pusat aktivitas dan harus mampu memperkaya pengalaman belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada siswa, di mana supaya akan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, yang dimana setiap siswa mengingat tema yang dikaji dari berbagai mata pelajaran dan saling keterkaitan, maka batas mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Nah, yang ketiga, harus bersifat fleksibel, yang dimana artinya bahwa pembelajaran tematik itu pelaksanaannya pembelajaran tidak terjadwal secara ketat antar mata pelajaran. Yang terakhir, hasil pembelajaran dapat berkembang jika sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, tema dalam pembelajaran tematik kurikulum 2013 memiliki peran antara lain. Yang pertama, siswa lebih mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang kedua, siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, kompetensi berbahasa bisa dikembangkan lebih baik dan mengaitkan mata pelajaran lain dan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima, siswa lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Dan yang terakhir, siswa lebih bergairah belajar karena mereka bisa berkomunikasi dalam situasi yang nyata.
Nah, ada pun beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran tematik, yaitu yang pertama, pembelajaran tematik kurikulum 2013 dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan utuh. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik kurikulum 2013 perlu mempertimbangkan alokasi waktu untuk setiap topik, di mana banyak sedikitnya bahan yang tersedia di lingkungan. Yang ketiga, pilihlah tema yang terdekat dengan siswa. Yang keempat, lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema. Nah, pelaksanaan pembelajaran tematik kurikulum 2013 ini memiliki beberapa keuntungan dan juga kelemahan yang diperolehnya. Keuntungan yang dimaksud yaitu yang pertama, menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang kedua, pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. Yang keempat, menumbuhkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Dan yang terakhir adalah implementasi pembelajaran tematik kurikulum 2013 di SD atau MI atau garing MI. Nah, masuk kita pada judul besar bagian C, bahasa selanjutnya yaitu implementasi kurikulum 2013 pendidikan dasar. Nah, adapun pembelajaran kurikulum 2013 ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan, di mana dalam perencanaan ini mengingat perencanaan sangat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran tematik. Maka, perencanaan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tematik kurikulum 2013 harus sebagai mungkin. Nah, oleh karena itu, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merancang pembelajaran tematik ini, yaitu yang pertama, pelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran. Yang kedua, kita pilih tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi untuk setiap kelas dan semester. Yang ketiga, kita diharapkan buatlah matriks hubungan kompetensi dasar dengan tema. Yang empat, kita buat pemetaan pembelajaran tematik. Nah, di mana pemetaan ini dapat dibuat dalam bentuk matriks atau jaringan topik. Yang kelima, susunlah silabus dan rencana pembelajaran berdasarkan matriks atau jaringan topik pembelajaran tematik kurikulum 2013. Nah, selanjutnya bagian B kecil, penerapan pembelajaran tematik. Nah, pada tahap ini intinya guru melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya, di mana pembelajaran tematik kurikulum 2013 ini akan dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Perlu didukung laboratorium yang memadai, di mana laboratorium yang memadai tentunya berisi berbagai sumber belajar yang dibutuhkan bagi pembelajaran di SD DMI. Nah, dengan tersedianya laboratorium yang memadai tersebut, maka guru ketika menyelenggarakan pembelajaran tematik kurikulum 2013 akan dengan mudah memanfaatkan sumber belajar yang ada di laboratorium tersebut, baik dengan cara membawa sumber belajar ke dalam kelas maupun mengajak siswa ke ruang laboratorium yang terpisah dari ruang kelasnya. Nah, selanjutnya bagian C, evaluasi pembelajaran tematik. Nah, dalam evaluasi pembelajaran tematik kurikulum 2013 ini difokuskan pada evaluasi proses dan hasil, mana evaluasi proses diarahkan pada tingkat keterlibatan, minat, dan semangat siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di mana sedangkan evaluasi hasil dia lebih diarahkan pada tingkat pemahaman dan penyikapan siswa terhadap substansi, materi, dan manfaatnya bagi kehidupan siswa sehari-hari. Nah, pembelajaran tematik kurikulum 2013 ini di samping memiliki beberapa keuntungan sebagaimana dipaparkan sebelumnya, mana juga terdapat beberapa kekurangan yang diperolehnya. Nah, di mana kekurangan yang ditimbulkan
yaitu yang pertama, guru dituntut memiliki kompetensi baik pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian. Yang kedua, tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada di dalam mata pelajaran secara tepat. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana masih belum memadai. Nah, pembahasan selanjutnya bagian D besar, ruang lingkup kajian telaah kurikulum jenjang pendidikan SD atau MI. Nah, ruang lingkup kajian yang menjadi fokus dalam telaah kurikulum pada jenjang pendidikan SD atau MI ini meliputi yang pertama, tujuan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa di mana kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun tujuan umum pengajaran pada jenjang SD atau MI, yaitu seperti tercantum dalam kurikulum 2013 sekolah dasar, yaitu untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, tujuan di bidang studi atau mata pelajaran sehingga mencerminkan hakikat keilmuan yang ada di dalamnya. Nah, bagian B, materi. Nah, berdasarkan pemaparan yang telah kita sampaikan tersebut, ada beberapa macam kesenjangan atau ketidaksesuaian antara kurikulum 2013 dan kondisi lingkungan sekolah serta pembelajaran yang dilakukan di sekolah saat ini. Nah, contohnya seperti di pedalaman yang selalu tertinggal dalam hal pemerintahan informasi. Nah, pendidikan yang mengakibatkan ketinggalan dalam hal pendidikan. Nah, selanjutnya metode. Nah, adapun juga metode yang digunakan dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk sekolah dasar kelas 1, yang dimana yang pertama adalah metode ceramah, metode games learning, metode fun learning, nah, dan pemberian tugas. Dan adapun juga metode yang digunakan dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk sekolah dasar kelas 2 adalah yang pertama, metode ceramah, di mana metode ceramah ini adalah di mana seorang guru menjelaskan dan peserta didik hanya mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua, metode kooperatif, yang dimana metode kooperatif ini adalah metode di mana guru membentuk kelompok belajar dalam kelas. 3. Metode tanya jawab, yang artinya metode ini bertujuan untuk memeriksa seberapa pahamkah peserta didik terhadap pelajaran yang telah kita sampaikan oleh seorang guru atau seorang guru. Nah, biasanya metode ini digunakan setelah seorang guru selesai menjelaskan pelajaran. Nah, dan yang ketiga dan yang terakhir, metode games learning atau metode belajar sambil bermain. Nah, di mana metode ini digunakan dalam pembelajaran matematika pada kurikulum 2013. Nah, dan ada juga metode yang digunakan dalam pembelajaran dalam kelas 3. Yang pertama, metode spiral. Yang kedua, metode proyek, metode pemberian tugas, dan presentasi. Nah, ada juga metode yang digunakan dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk sekolah dasar kelas 4 SD. Yang pertama, metode diskusi. Kedua, metode pembelajaran melalui pemberian masalah kepada siswa. Dan selanjutnya, metode karya wisata. Yang terakhir, metode ceramah. Dan ada juga metode yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013 pada tingkat sekolah dasar adalah yang pertama, metode latihan. Yang kedua, metode tanya jawab. Yang ketiga, metode diskusi. Yang keempat, metode pemberian masalah kepada siswa. Dan yang terakhir, metode demonstrasi.
Nah, dan yang terakhir adalah evaluasi. Bagian D kecil evaluasi. Nah, di mana dalam evaluasi ini terdapat dilakukan pada kurikulum 2013. Yang pertama, pemberian tugas, kedua, berportofolio, ketiga, ulangan tiap bab, dan yang terakhir tes. Nah, masuk kita bagian E besar, kajian khusus telah kurikulum pada jenjang SD atau ME. Nah, adapun metode yang disampaikan para guru kepada muridnya adalah dengan cara ceramah dengan menggunakan buku. Dalam penyampaian mata pelajaran ini pun bisa digunakan dalam kelas maupun di luar kelas. Dan itu juga tergantung tema atau konteks mata pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, dengan demikian, adapun kendala yang ditemukan dari memadai. Dengan kendala yang dimana pada jenjang SDMI ini adalah yang pertama sumber daya manusia dan fasilitasnya. Yang kedua, sistem yang digunakan atau pendekatan tematik yang belum dipahami secara komprehensif oleh guru. Yang ketiga, metode yang disampaikan masih cara yang lama atau konvensional. Nah, seharusnya menurut kurikulum 2013 ini sudah menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik. Nah, dalam pelaksanaan evaluasi pun masih menggunakan pola lama. Mereka mengalami kesulitan dalam penerapan evaluasi dengan pendekatan autentik. Nah, kurikulum 2013 ini menurut penulis adalah di mana kurikulum yang mencoba menjawab dari kebutuhan baik peserta didik maupun pengguna. Nah, kita perlu tahu bahwa kurikulum 2013 ini di mana merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Nah, kita tahu setiap kurikulum pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apalagi kita ini sebagai umat manusia pasti punya kekurangan, apalagi yang kita buat juga pasti punya kekurangan. Nah, oleh karena itu juga kita bisa mengambil dan mengembangkan aspek positif atau kelebihan pada kurikulum 2013 ini. Dan bisa juga kita mengambil aspek kelebihan dari kurikulum 2006 yang lalu atau yang silam atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, dengan demikian kurikulum 2013 itu suatu kurikulum yang ideal untuk pendidikan di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu bagi sekolah atau sekolah-sekolah yang sudah siap dan sedang melaksanakan kurikulum tersebut terus dilanjutkan sampai sekarang ini atau di tahun ini juga dituntut untuk melaksanaan kurikulum tersebut. Oke, cukup sampai di sini pembahasan saya dalam video kali ini. Bila ada kelemahan kekurangan saya, baik dalam menjelaskan penyampaian, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam pendidikan, salam kebajikan.